Oke, selamat pagi Pak Andi ya. Selamat pagi Pak Uji. Boleh ini sebelum masuk ke interview boleh bantu ceritakan dulu, boleh dari nama sama sekarang, eh, pekerjaannya apa gitu dan di mana. Boleh. Saya Andi yang sudah Pak Uji bilang tadi Pak Andi ya. Ya boleh, mungkin ada nama nama samaran ya Pak ya. Michael. Oh, Andi Michael boleh. Saya sekarang menjadi appraisal di OLX. Terus Pak Uji ya dari berawal dari hobi menjadi satu Kenyataan. kerjaan, satu kerjaan yang menjadikan satu rupiah Pak Uji begitu. Oke. Berarti appraisal juga ya. Iya iya iya. Kalau boleh tahu di daerah mana Pak? Saya sekarang bertugas di daerah Cirebon Pak Uji. Di Ya Cirebon ya. masih area-area Jawa Barat lah, soalnya untuk di Jawa Tengah saya keterbatasan masalah bahasa Pak Ojil. Oh Kalau gitu ya. Cirebon kan masih ada Sunda-Sundanya lah, enak lah. Walaupun sebagian udah ada yang Jawa juga. Tapi kalau jenis-jenis kendaraan berdasarkan daerah atau plat nomor itu yang Jawa Tengah juga tetap ya diproses. Tetap proses karena mereka masih dalam lingkup Indonesia Pak Ojil, plat nomornya. Oke. Oke, berikutnya Pak ya. Eh, Kira-kira untuk jadi appraisal itu kan butuh kemampuan inspeksi ya Pak ya. Betul ya? Tuh. Atau kemampuan melakukan pengecekan pada unit. Nah, kira-kira untuk menjadi seorang appraisal atau untuk orang yang sekiranya mampu melakukan inspeksi pada kendaraan itu butuh latar belakang pendidikan apa sih Pak minimal gitu? Atau mungkin ini boleh Bapak sendiri atau di lingkungan kerja Bapak sendiri tuh kebanyakan background pendidikannya seperti apa yang seprofesi boleh diceritakan Pak? Untuk kayak appraisal maupun sell-in itu biasanya basicnya di SMK otomotif maupun dia lulusan S1 mesin. Adapun beberapa sebagian dari yang hobi. Kayak saya basic saya di S1 seni fotografi. Tapi karena hobinya ngoprek-ngoprek, pertama dari motor, terus ke mobil, alhamdulillah berawal dari hobi menjadi profesi begitu Pak Oji. Oh, yang menarik ya. Dari hobi menjadi profesi Betul. sampai dengan presisi. Nah itu Prediksi ya. prediksi. Presisi prediksi udah kayak klub motor ya Pak ya. Oke Pak, itu dari segi ini ya dalam hal background pendidikan berarti udah sedikit diceritakan ya sebenarnya nggak harus ya. Tapi balik lagi nih Pak, kalau Bapak sendiri gimana nih cara Bapak bisa menyesuaikan karena kan mungkin berangkat dari hobi berarti basicnya dikulik tadi ya dari hobi. Pernah merasa ada ini nggak Pak? Ada ketimpangan atau merasa minder nih dari segi ini teman-teman yang mungkin backgroundnya entah lulusan mesin otomotif nih ya satunya atau mungkin SMK-nya otomotif misalnya. Eh, apakah ada cara lain nih Pak untuk bisa menutupi kekurangan tadi? Kan Bapak nggak harus nih lulusan SMK. Cara lainnya ada mungkin seperti apa? Entah mungkin pelatihan atau apa biasanya Pak? Atau dari perusahaan ada provide sendiri nggak? Ada. Di perusahaan sendiri ada training, terus karena teman-teman saya jadi berasal dari SMK otomotif dan beberapa dari teknik mesin, malah saya cukup sharing aja sama anak-anak yang lain. Kayak misalnya ini kayak ini saya kurang paham, mereka juga toh mau sharing masalah-masalah tentang otomotifan, apalagi tentang masalah pembelian atau appraisal ini. Jadi saya juga untuk saat ini tidak ada kendala yang terlalu gimana-gimana ya, dan tidak ada suatu problem yang merugikan perusahaan. Misalnya ada ya indikasi-indikasi lain dalam mobil. Karena dengan sharing itu udah cukup, Pak Jil. Dan training-training yang diberikan oleh perusahaan juga udah sangat-sangat cukup. Kalau sekiranya langsung dilepas kira-kira bisa nggak Pak? Dilepas gimana maksudnya? Ya misalnya Bapak daftar nih sebagai appraisal, kemudian langsung diterjunkan gitu, Nah, bisa. langsung dilepas tanpa ada ini, Ya, tanpa ada apa training segala macam, kira-kira bisa nggak Pak? untuk misalnya hanya kayak pengecekan seperti dulu lah ya, kayak misal orang-orang dulu, misal pengecekan kayak bekas tabrak bekas banjirnya kayak gitu kan, ke zaman dulu diketok-ketok tuh. Nah, diketok-ketok kan udah kayak orang-orang sakti lah, udah mengetahui bahwa ini dempolan atau tidak. Kalau di saya kan sekarang udah memakai pen scanner,
untuk Ada bantuan alat ya. Berarti kan otomatis cara menggunakan alat juga ada pelatihannya. ada. Berarti kalau boleh disimpulkan sebenarnya bisa aja mulai, tapi mungkin dari segi jam terbang juga belum mumpuni ya. Nah, Jadi tetap butuh training intinya ya, training ataupun pelatihan, dan itu disediakan oleh perusahaannya. betul. Oke. Berikutnya kira-kira nih untuk menjadi seorang, kalau boleh tahu dari ini apa namanya, Pak Andi sendiri ada pengalaman nggak sebelum bekerja di ini? Mungkin di industri otomotif, entah mungkin sebagai dulu sales atau pernah kerja di bidang asuransi mungkin, atau apa Pak yang ada keterkaitannya, atau langsung setelah menempuh pendidikan langsung melamar sebagai posisi appraisal. Dulu saya sales di Toyota Pak Jil ya. Oh, oke. Sebagian juga ada beberapa kan program di Toyota kayak trade in gitu. Oh, boleh diceritakan Pak, trade in tuh kayak gimana? Nah, jadi proses trade in itu kayak misalnya customer ingin membeli produk mobil baru Toyota kami nih. Oke. Nah, customer punya unit katakanlah misalnya beda brand, katakanlah dia Suzuki. Oke. Nah, Suzuki apa Suzuki Pak? Suzuki, ya biasalah lidah-lidah Sunda ya Pak Jil ya. Mohon maaf. Jet jadi J jadi Jet. Oke, boleh. Jadi customer ingin langsung membeli unit Toyota kami yang baru dengan menukarkan unit Suzuki-nya Pak Jil. Iya. Suzuki juga nggak apa-apa Pak, yang penting sudah tahu arahnya kemana. Iya Pak Jil. Seperti itu kita bantu untuk menawarkan unit Suzuki-nya itu kepada pihak lain. Nah, kayak kalau misalnya kayak saya sekarang di Elekta, waktu dulu di Toyota. Kanan modelnya berarti Pak ya? Betul rekanan. Karena showroom mobil baru nggak mungkin kan mengambil mobil Bekas bekasnya untuk dijual kembali, karena mereka untuk khusus jual mobil baru. Otomatis mobil lamanya harus dilempar begitu ya. Biasa kemana aja Pak ngelemparnya? Biasanya ke showroom kecil juga bisa, terus ke showroom retail kayak OLX, kayak Karsa, Moladin juga itu udah banyak gitu. Waktu kemarin dulu di sana saya dulu. Berarti sebelum Pak Andi memberikan rekomendasi nih ada unit nih, customer mau beli mobil baru, jual mobil lama, itu dulu sudah mulai dicek juga tuh mobilnya, nggak sekedar langsung dicari ya? Iya, dicek dulu. Alasannya kenapa Pak? Apa karena mereka nggak mau terima mentahan, atau apa, paling nggak dapat gambaran dulu, atau mungkin bagaimana Pak? Karena customer ada beberapa yang nggak mau ribet aja lah. Oke. Nah, jadi pengen langsung, yaudahlah, saya pengen mobil baru saya keluar, atur-atur lah mobil lama saya jual dengan harga, tapi dengan sepantasnya. Jangan terlalu murah, terlalu mahal pun nanti juga. Dicek juga tuh mobil lamanya berarti Pak? Dicek. Sebelum ditawarkan ya? Secara tidak terlalu mendetail ya, karena dulu tuh karena saya kan basicnya di sales baru. Kalau misalnya saya mendetail kan berarti saya udah jadi pure inspektor kemarin. Oke, ya berarti ini ya secara umum aja untuk lebih ke informasi ya. Informasi mobilnya, spesifikasinya apa, ternyata ada bekas tabrak atau apa. Banjir, atau berarti sudah mulai sedikit tidak mengidentifikasi ya. Betul. Oke Pak, pengalamannya sebelumnya berarti sebagai sales ya di Toyota. Oke Pak, berikutnya nih sedikit nanya, kira-kira Pak tanpa pengalaman dulu itu bisa nggak Pak Andi di posisi saat ini, mungkin dari segi keterkaitan kira-kira? Bisa aja. Oke. Bisa aja karena hobi mungkin ya tadi ya. Hobi itu bisa aja karena untuk basic pengecekan sih semua orang pasti bisa. Cuman untuk mengarah ke mendetail kayak misalnya sekarang di OLX ini, apalagi yang di tim sell-in ya, kalau saya appraisal mungkin secara garis besarnya doang. Kalau tim sell-in secara mendetail ada form laporannya dan lain sebagainya. Yang itu butuh training yang cukup lama, cukup proses lagi. Kalau misalnya kayak appraisal saya ini cuman kayak sama aja kayak kemarin, cuman agak lebih ke progresnya lebih menuju ke apa lah itu ya namanya tuh ya, lupa saya tuh. Oh ini berarti Pak ya, karena beberapa kali orang banyak sebenarnya bedanya ngapain aja sih kalau inspektor sama appraisal. Nah, beberapa orang yang saya jumpai Pak, nanti Bapak boleh koreksi ya. Katanya sih kalau inspektor belum tentu bisa
bertindak sebagai appraisal. Tapi appraisal sudah tentu bisa melakukan inspeksi. Karena appraisal itu tingkat lanjutnya adalah menaksir. Menaksir harga nih kira-kira apa namanya worth it-nya atau layaknya dikasih di harga berapa nih. Kalau inspektor fokusnya hanya mendeteksi kekurangan lah ibaratnya atau kerusakan-kerusakan yang berpotensi jadi apa namanya jadi perhatian. Tapi kalau appraisal tingkat lanjut artinya dia sudah tentu bisa melakukan inspeksi, juga punya kemampuan melakukan estimasi harga. Kalau di tempat Bapak apa betul demikian atau beda Pak? Karena sebelumnya sama ya? Sama. Oke. Yang tadi Pak Ojil ceritakan, deskripsikan sama persis tentang appraisal dan inspektor itu. Berarti Pak Andi sendiri juga tetap harus koordinasi ya sama tim inspeksi juga ya? Tetap. Inspektor ya. Berarti kebanyakan kalau rekan kerjanya Pak Andi, apakah ada jalur yang langsung bisa jadi appraisal atau kebanyakan harus jadi inspektor dulu? Ada yang beberapa langsung menjadi appraisal. Oh mungkin karena ada pengalaman tadi ya di bidang otomotif. Di otomotif di Sales tadi. Karena emang appraisal tuh lebih ke salesnya. Oke Pak Andi, tadi masih pengalaman antara ini appraisal dan inspektor ya. Kebanyakan berarti kalau dari segi karir kebanyakan dulu dia inspektor ya. Inspektor baik itu di perusahaan atau mungkin jadi inspektor independen. Basicnya lebih kuat lah intinya ya. Betul. Kalau Pak Andi sendiri karena dulu udah pernah jadi sales tadi ya. Di basicnya cukup kuat dan bisa langsung jadi appraisal. Oke, apa namanya pertanyaan berikutnya Pak Andi. Bicara kemampuan nih. Kemampuan apa namanya yang harus dimiliki oleh seorang inspektor pada saat melakukan inspeksi mobil atau Pak Andi sendiri nih pada saat ngecek mobil, biasanya kemampuan apa sih paling tidak ya dasarnya minimal harus bisa ngecek apa atau kemampuan apa, boleh diceritakan? Yang paling utama sih maksudnya sih yang pertama bisa nyetir sih pertama ya. Karena kalau nggak bisa nyetir kan nanti bingung dia untuk mindahin persnelan kayak gimana. Betul yang dicek mobil ya masa nggak bisa nyetir. Iya betul. Tapi harus punya SIM nggak Pak kira-kira? Karena kita itu negara hukum maksudnya ya, untuk misalnya bisa nyetir berarti harus punya SIM. Oh berarti dari perusahaan sendiri mungkin yang mewajibkan. Ada regulasi untuk itu. Mungkin kayak melampirkan ya bukti kepemilikan ininya. Cuma kalau saya nggak tahu ya banyak inspektor juga mungkin bahasanya cari ceperan kali apa ya di luar ya, sebagai tukang carikan orang mobil lah ibaratnya atau inspeksi independen. Kalau itu biasanya mereka punya SIM juga nggak sih Pak menurut sponsor Ada Bapak? beberapa yang tidak karena customer Mati mungkin Pak? Apa bisa apa emang nggak punya? Ada yang tidak punya, ada yang mati karena untuk laporan di form untuk hasil inspeksi emang tidak dilampirkan masalah. Oh ya betul ya. Hanya untuk karena kita taat hukum, ketika kita pegang mobil ya kita sebaiknya mempunyai SIM. Biasanya Pak orang yang misalnya orang mau jual mobil nih, otomatis kan mobilnya diberikan ke Bapak untuk dicek. Itu orang biasanya nanyain nggak Pak? Bapak ada SIM nggak? Bawa mobil saya nanti misalnya gitu. Dari 10 Sejauh ini? Dari 10 adalah 3. Oke. Mereka biasanya frontal nanyain Bapak ada SIM atau bisa nyetir apa enggak? Mereka nanya mana tuh biasanya? Secara dari 10 ada 3 lah beberapa yang seperti itu, yang karena yang tujuannya Nanya bisa nyetir atau nanya SIM Pak? nanya soal bisa nyetir dan perihal izin mengemudinya SIM-nya. Ada beberapa yang memang nanya ya. Oke. Betul aja. Resek berarti Pak ya. Biasanya. Ada beberapa yang ribet, ada. Cuma mungkin secara umum orang tahu lah kalau Bapak bekerja di bidang otomotif biasanya wajib lah Pak ya bisa. Wajib. Ada lagi nggak Pak kemampuan lain yang mungkin paling nggak harus bisa nih? Yang pertama, yang kedua itu ada mendeteksi yang ekstabrak, es banjir. Wajib itu? Wajib. Karena kita tuh harus memuaskan apa ya? Memuaskan apa nih Pak? Customer secara batinnya lahir ya. Oh batin lahir. Enggak maksud juga. Customer kan pengen. Mau dinafkahin berarti customernya ya. Aduh Bapak Customer ini. kan pengen lah mempunyai atau memiliki mobil yang sesuai ekspektasinya. Kayak misalnya nggak mungkin lah kita kasih mobil, dia kan pengen mobil yang mulus, grade A grade B nih, latihan mulus.
dia nggak mau mobil yang bekas tabrak, bekas banjir. Apalagi sekarang kan lagi musim hujan nih Mas Ojil lah, banjir di mana-mana. Oh ya betul betul. Nah, tadi juga Mas Ojil cerita di Gede Bage tadi banjir kan. Betul. Motor Mas Ojil itu ex banjir berarti sebelumnya. Oke. Motor ya Pak. Oke Pak, apa namanya? Selain itu, ada lagi nggak kemampuan dasar yang dimiliki Pak? Paling dari mulai tabrak banjir dari ke eksteriornya kayak penyoknya, bekas repaint atau gimana di repair, bekas sundul kanan sundul kiri. Udah kayak kan ada beberapa orang yang pakai mobil kayak bom bongkar Bos Jil. Oh ya. Udah kanan kiri udah bodo amat, yang penting dia memuaskan emosi dia. Kan begitu. Terus yang ke selanjutnya mengetahui pengecekan interior. Harus tahu tuh Pak berarti. Harus tahu lah. Takutnya kan komponen di mobil tuh ada yang hard, ada yang soft, ada yang dari karet, ada yang dari iya betul. takutnya kan udah jeber apa itu jeber ya. Oblak apa ya? Kendur ya Pak ya? Kendur ya itu kendur Mas Ojil tahu masalah yang kendur kan ya. Masalah usia kan pasti kendur ya. Iya, usia ya Pak ya. Ya masalah itu. Berarti harus tahu di interior ya Pak ya. Kayak misalnya kelistrikannya juga. Oke. Dan kan di masalah dari di kelistrikan. Harus tahu tuh cara ngecek kelistrikannya. Ada beberapa alat yang menunjang seperti kayak OBD apa itu? OBD itu apa itu Mas Ajil tuh? Scanner mungkin. OBD scanner itu kan untuk ngecek kelistrikan kayak misalnya cek engine-nya. Oh yang dari dalam ya Pak, dari interior dari oke. Masalah power steering-nya kan zaman sekarang tuh ada EPS, electric power steering. Nah, gitu. Dicek juga lewat Dicek dulu engine scanner ya. Takutnya ada error kan nanti bahaya. Kalau misalnya power steering-nya error nanti nggak bisa belok, dia udah kayak babi, dia nggak bisa belok kan. Berarti kalau ngomongin engine scanner harus bisa memahami ya error-error dalam mesinnya berarti Pak ya. Secara basic kan dia muncul kalau misalnya pakai engine scanner itu, misalnya cek engine, oke. Cek engine nyala. Kalau misalnya yang penting kita infokan bahwa ini ada problem nih di mesin, ini ada problem nih di kelistrikan. Berarti harus paham ya Pak, maksud cek engine nyala itu maksudnya apa gitu. Terus misalnya ada indikator yang paling sering kan indikator mungkin seat beltnya nggak dipasang misalnya Pak ya. Harus paham maksudnya kok nyala ya. Memang paham untuk masalah indikatornya aja ya, problem indikatornya. Kan sekarang juga udah banyak di Google. Artinya hanya di YouTube. Itu rata-rata semua mobil sama Pak apa biasanya beda logo aja atau apa? Antara beda logo doang sih. Tapi maksudnya sama gitu ya. Maksudnya sama. Berikutnya Pak, ada lagi nggak kemampuan lain tuh selain yang disebutkan tadi? Paling kayak misalnya pengecekan di transmisi, kalau kayak di manual kan masalah kayak pasti kan mengecek manual di couplingnya. Oke. Couplingnya dia masuk nggak pas transmisinya dipindahin sih. Maju mundur gitu Pak. Terus kalau di Matic paling jeduk delaynya itu kan ada yang lemot. Kebanyakan emang jeduk delay Pak ya. Rata-rata. Kalau di Matic rata-rata. Karena mereka tuh customer tuh pakai tapi nggak diurus masalah Matic. Ya udahlah pakai aja. Pakai ya Pak. Untuk masalah kan ada jeduk delay itu ada beberapa detik, ada 1 detik, 2 detik, 3 detik. Nah masih wajar aja lah. Oke, kalau lama berarti itulah mungkin ada banyak kerusakan lah. Oke, masalah yang lainnya kayak kaki-kaki. Itu juga harus bisa. Harus bisa merasakan lah minimal. Oh, berarti Bapak kalau memungkinkan test drive ya? Kalau misalnya si customernya mengizinkan alangkah lebih baiknya untuk test drive. Soalnya kan kita lihat misalnya secara diam si karetnya tuh kelihatan masih bagus, pas dipakai ternyata dia udah banyak oblak kayak misalnya karet stabilizer, terus terot-terotnya kayak begitunya maksudnya. Ada lagi nggak Pak kemampuan? Untuk paling mendeteksi keaslian odometer. Oke. Odometernya itu asli atau misalnya dimundurin sama customer sebelumnya kan kita harus mendeteksi dulu. Takutnya diputar gitu Pak ya? Ada kan indikasi putaran tuh zaman sekarang kan bahaya tuh. Kita beli unit 70.000 km ternyata aslinya udah 20.000 km. 200.000 km kan bahaya. Berarti salah satunya harus bisa begini. Ada lagi nggak Pak yang lain? Paling untuk masalah kayak part-part ori atau custom kan misalnya kalau dia ada beberapa customer head unit biasanya Pak. Ini saya custom nih, saya pakai uang lebih ya tetap aja kan kita beli mobil secara utuh dalam artian kayak pengen orinya. Berarti kalau di Bapak sendiri lebih prefer mana Pak dalam mencari mobil itu? Custom kah atau custom bagusnya ori yang penting fungsinya tetap
masih normal. Nah, dan dalam artian kalau misalnya dia keke dengan custom Bisa naikin harga nggak sih Pak part-part custom itu atau enggak gitu? untuk masalah di penjualan atau pembelian, part custom tidak terlalu Berpengaruh ya? signifikan untuk merubah harga, enggak sih. Secara normal aja kita ambilnya garis di fungsinya aja dulu. Tapi kalau orang banyak kan memilih nih Pak, orang customer Bapak atau mungkin permintaan dari kantor, itu lebih mengutamakan mana Pak? Lebih ke ori dulu. Oh, oke. Ke ori dulu karena untuk custom kan kita tidak tahu itu berapa lama ketahanannya. Oke, iya part custom ya. Nah, kalau misalnya ori kan udah ada pure QC-nya. Pengujian dan lain-lain ya Pak ya. Oh, alasannya itu ya berarti ya. Betul, betul. Produk aftermarket ya bahasanya belum tentu teruji ya. Betul, betul, betul. Oke Pak, itu ada lagi kira-kira kemampuan mungkin seingat Bapak harus bisa apa nggak paling nggak? Paling kayak Validasi dokumen itu perlu nggak Pak? dokumen udah pasti. Kayak misalnya SNK, BPKB, dan bila mana ada faktur dan NIK-nya nanti bisa langsung dicek kan. Karena ada beberapa mungkin kesalahan input di samsatnya, masalah nomor beda, padahal mah itu ori semua original. Di BPKB SNK-nya ada salah penginputan nomor, nanti bisa dicoba tanyakan ke samsatnya. Oh, bisa ada beberapa, jadi ya. dan customer pun nggak ngeh nih, rata-rata ada beberapa nih nggak ngeh. Berarti itu bukan berarti kesalahan pengurusan itu penipuan atau Bukan, karena duplikasi gitu. Untuk selama ini saya alhamdulillahnya tidak menemukan kasus masalah penipuan BPKB palsu. Jangan sampai lah, akan ribet. Soalnya Tapi kan tetap ya harus bisa tahu caranya ya. karena ada barcode-nya nih BPKB itu zaman sekarang tuh. Nah, kita lihat aja lah. Kan kalau udah ada barcode nanti muncul nama mesin, ada nomor BPKB, atau nomor rangkanya di barcode-nya itu. Oke, sama karena sekarang Bapak udah jadi appraisal ya. Yang wajib bisa biasanya apa? Masalah, Yang tadi udah pasti ya. Masalah Ada lagi nggak Pak? penentuan harga. Oh ya. Karena yang membedakan tadi ya naik level tuh dari inspektor jadi appraisal wajib bisa melakukan estimasi harga karena customer pun ingin harga yang sewajarnya buat misalnya untuk tidak saling merugikan. Customer satu itu bukannya keinginan Bapak. Kalau customer kan pasti pengen harga tinggi. Customer satu emang pengen harga tinggi nih. Customer 2 pengen harga rendah. Oh, oke. Ya kita ambil cari titik tengahnya aja biar nggak saling merugikan. Artinya yang minta dicarikan pengen harga rendah, yang mau jual pengen harga tinggi. Iya, berarti pasti, Bapak menengahi ya? Pasti. Kita menangin aja, jangan sampai ada kerugian di masing-masing. Oke, betul. Oke Pak, ada lagi nggak kira-kira kemampuan yang harus dimiliki selain yang disebutkan tadi? Untuk sejauh ini ada beberapa, cuman cukup sih ya. Cukup ya. Paling tinggal kalau misalnya untuk lebih lanjutnya biasanya di lapang langsung sih ya. Oke, ya di lapangan mungkin beda cerita ya, tapi secara ingatan itu ya Pak ya. Betul. Oke Pak, kalau Bapak sendiri nih, mungkin kalau di perusahaan tadi inspektor itu melaporkan hasil laporannya mungkin ke bagian appraisal dulu ya, bakal ditaksir di berapa misalnya. Tapi kalau Bapak sendiri nih, kepada siapa Bapak melaporkan? Kalau tadi mungkin kalau ada yang minta tolong carikan unit, Bapak kasih ke yang minta langsung ya. Ini laporannya. Itu laporannya dalam bentuk apa biasanya Pak? Kalau Cukup foto aja kah atau ada customer form? aja langsung bisa langsung secara omongan. Lisan ya atau Pak. misalnya dalam bentuk dicantumin di WA bisa. Kalau misalnya kayak di kantor, saya biasanya udah kasih form sih. Form dan dalam bentuk paper ataupun aplikasi juga udah ada. Tinggal input ya Pak ya. Tinggal input aja. Jadi untuk Kemana biasanya Pak? Ke ininya kalau di kantor Pak? kalau misalnya kayak ke bagian di, apa gitu Pak? Form misalnya kita kasihin ke Apakah langsung ke bagian yang keluarin dana untuk dibeli kah atau ke atasan dulu Pak untuk ke atasan dulu nanti disondingin juga ke tim keuangan untuk diestimasi berapa harganya, harga layaknya, harga pantasnya. Berdasarkan rekomendasi tadi ya, kan Bapak udah memperkirakan mobil layaknya di harga berapa. Betul. Berarti belum final juga ya? Betul. Itu perihal laporan kemananya Pak. Terus kalau ini Pak bicara masuk ke teknis, ada alat khusus nggak Pak? Biasanya Bapak kalau ngecek mobil tuh? Paling kayak sebelumnya saya bilang itu ada kayak pen scanner itu untuk pengecekan ketebalan bodi. Bapak tetap pakai ya kalau itu ya? Karena di balik untuk keabsahannya, apa itu keabsahannya itu ya, keasliannya
eh, untuk misalnya meyakinkan juga customer yakin ke kita bahwa wah ini nih profesional nih. Oh, oke. Nah, karena kalau di Indonesia tuh rata-rata bukan hanya skill pribadi karena tapi yang apa yang alat yang kita pakai. Berarti kalau di kantor sendiri Pak, Bapak nggak serta-merta hanya menunggu laporan dari inspektornya ya Pak ya? Bapak juga ikut ngecek? Ngecek. Karena kalau misalnya pure dapat laporan dari inspektornya, kita nggak tahu keasliannya gimana. Bisa jadi juga inspektornya junior ya Pak? Kelewat kan bahaya. Sering berarti Pak ya? Sering ada beberapa. Itu karena mereka tidak kompeten atau karena mungkin faktor lain Pak, lupa kah atau kelewat? Pertama lupa, kalau masalah kompeten karena untuk menyaring SDM-nya kan pasti kan prosesnya kan ketat. Mungkin karena kelupaan dan kelelahan. Karena sebenarnya mereka udah tahu ya Pak cara mengecek dan apa tingkat-tingkat kerusakan. Tapi ya adalah kelalaian ya Pak ya. Kelalaian dan kelelahan. Oh iya. Bila mana udah pengecekan kelima, keenamnya udah pasti buyar itu. Di sana juga fungsi appraisal untuk apa istilahnya cek recheck ya. Mengcovernya lah. Bila mana misalnya inspektornya udah capek kan kita coba ingetin, ini jangan sampai lupa nih, jangan sampai kelewat nih. Oh iya kan. Oke. Karena tim itu kan pasti saling mengingatkan maksudnya begitu. Oke, berarti alatnya sejauh ini Bapak kebanyakan pen scanner ya. Termo buat pengecekan suhu. Oh, suhu AC. Bapak juga pakai ya. Terus center kan kita bisa ngelihat kayak gelombang-gelombang di body ya. Kalau misalnya Kalaupun nggak pakai center cahaya ya. matahari itu atau misalnya cahaya lampu-lampu yang di dalam ruangan kan tidak terlalu terang dan tidak terlalu fokus. Misalnya kalau misalnya ke center kan kelihatan oh ini indikasi nih. Langsung kita kalau misalnya ada indikasi gelombang, kita ada yang alat pen scanner itu. Kita cek udah dipastikan nih bekas repair dan repair nih. Nah, kita infokan barangkali customer yang mau jual juga tidak tahu sebelumnya. Biasanya nggak taunya karena apa? Kan dia yang punya mobil Pak. Karena mungkin dia membeli mobil second bila mana dia. Oh iya betul ya. Belum tentu dia tangan pertama berarti. Betul. Kalau misalnya dia tangan pertama udah pasti dong. Tahu histori ya. Walaupun dia ngebohong kita juga udah kasih bahwa sejujurnya aja lah, sederhananya aja lah. Kalau misalnya dia beli mobil itu jadi tangan kedua kan, dia juga nggak tahu histori sebelumnya. Betul. Maksudnya. Oke Pak, berarti intinya alat khususnya tadi nggak terlalu banyak ya, cuma pen scanner sama center ya. Kalau yang lain Pak, entah tadi kalau inspektor di tempat Bapak misalnya, paling mereka lebih lengkap ya. Dua alat lagi ya yang dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mata dan tangan. Mata untuk melihat, udah tahu fungsinya. Oh iya. Maksudnya melihat apa nih Pak? Nah, untuk melihat keadaan mobil. Kalau tangan? Tangan untuk mengetuk, balik lagi ke mengetuk mobilnya. Diketuk-ketuk biasa, balik lagi ke kayak tadi ya untuk mengecek bekas dempul dan lain-lain tadi Pak ya. Mode konvensional lagi, ketuk-ketuk aja. Berarti nggak bisa bergantung di alat ya Pak ya? Alat pun karena buatan manusia jadi bisa error. Yang penting feeling kita aja. Feeling dan jam terbang berarti Pak ya. Betul. Itu sih intinya mah. Oh iya, karena Bapak sudah tadi maaf Pak, saya lupa catat berapa tahun Pak pengalamannya sudah di sales tuh kemarin di Toyota tuh sekitar 4 tahun. Oh, berarti udah lama ya Pak. Tapi kalau di appraisal yang ngecek-ngecek mobil secara khusus ini udah di 3 tahun. Oh, lumayan ya Pak. Makanya udah lumayan lah. Iya, oke Pak. Kalau ini lumayan di lapang, masalah teori agak lupa jadi. Nah, jadi lebih ke teknis ya Pak. Teknis. Iya Pak, nggak apa-apa sih Pak. Berikutnya Pak, ini tadi setelah alat